Salam, selamat siang semuanya anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Kembali pada siang hari ini kita berjumpa lagi dan melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Untuk itu anak-anak semua silakan mempersiapkan diri baik-baik, mempersiapkan peralatan tulis lainnya. Tinggalkan pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan jika ada permasalahan baik antara anak-anak yang ada di rumah maupun permasalahan terkait dengan permasalahan yang lainnya. Saya berharap anak-anak semua tetap konsen dan semangat dalam proses belajar dan tetap semangat untuk belajar dan tunjukkan bahwa semangat anak muda itu lebih semangat dan lebih cerdas. Dan untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dan masih di subtema 2 terkait dengan mata pelajaran PKN khususnya kelas 5. Dan sebelum mulai aktivitas kita diawali dengan doa terlebih dahulu supaya proses belajar kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala satupun. Dan silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dan kita langsung saja ke pokok pembahasan kita atau tema materi yang kita bahas pada siang hari ini adalah yaitu tentang keberagaman sosial budaya masyarakat. Itu di pembelajaran 4. Lihat di subtema 2 biar lebih jelas. Ada di subtema 4 dan subtema 6. Di situ rinciannya sangat jelas sekali terkait dengan materi-materi yang perlu kita pelajari. Dan kita langsung saja ke pembelajaran 4. Lihat di halaman 73 sampai 76. Di situ ada 3 pokok pembahasan atau 3 materi yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah mempelajari bentuk keberagaman yang ada di Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman masyarakat. Dan yang kedua adalah mencari tahu upaya masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya. Dan yang ketiga adalah menyatakan pendapat mengenai alasan terwujudnya kerjasama yang baik. Di sini pada intinya seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki keanekaragaman baik dari segi bahasa, suku, agama, adat istiadat, dan bahasa. Itu yang perlu kita perhatikan yang paling pertama. Itu intinya. Dan yang kedua adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini adalah terkait dengan persatuan dan kesatuan bahwa kita ini satu wadah dalam wadah yang besar yaitu bangsa Indonesia, Negara Republik Kesatuan. Semboyan ini mempunyai makna persatuan dan kesatuan. Lihat di halaman 73. Di situ ada di halaman 73 terkait dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di halaman 73 ada di bagian bawah terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kemarin kita sudah menjelaskan yang terkait dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, khususnya mata pelajaran PKN kelas 4. Dan poin yang kedua adalah tentang mencari tahu upaya masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya. Dan pada intinya di sini di poin yang kedua bagaimana cara kita atau tindakan kita supaya kebudayaan kita selalu ada dan tetap terjaga dan tidak mengalami kepunahan atau langka dan tidak dipengaruhi oleh berbagai macam kebudayaan dari daerah luar seperti dari luar negeri. Misalnya contoh
adat yang ada di Bali atau kebudayaan yang ada di Bali. Kita harus melestarikannya dan menjaganya dan tidak boleh dipengaruhi oleh bangsa-bangsa asing atau budaya luar. Salah satunya adalah kita harus melestarikan atau mengadakan kegiatan kebudayaan supaya masyarakat dapat mengetahui terkait dengan upaya masyarakat atau melestarikan budayanya dan tidak mudah dipengaruhi oleh kebudayaan luar yang ada di seluruh muka bumi ini. Dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita harus melestarikannya dan selalu melatih diri dalam praktik nyata terkait dengan kebudayaan yang ada dan tetap terjaga. Itu salah satunya. Dan lihat di halaman 75. Di situ ada gambar terkait dengan pentas seni. Itu salah satu contohnya. Upaya kita supaya kebudayaan kita tidak mengalami pudar atau tidak dipengaruhi oleh budaya-budaya lain. Salah satunya dengan cara sering melakukan pementasan seni baik di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah ataupun di keluarga kita masing-masing. Di situ sangat jelas sekali terkait dengan bagaimana cara kita untuk melestarikan kebudayaan kita yang ada di daerah-daerah tertentu maupun di seluruh Indonesia. Dan yang berikutnya adalah poin yang ketiga. Di sini menyatakan pendapat mengenai alasan terwujudnya kerjasama yang baik. Misalnya di halaman 75 saya akan mengambil lagi ilustrasi di sini atau gambarnya terkait dengan pertunjukan tarian di sekolah, termasuk upaya pembangunan sosial budaya. Di sini mengandung nilai kerjasama. Mengapa? Karena di sini mereka satu wadah atau satu kelompok atau satu tim, yaitu pentas seni. Dan di sini mengandung nilai kerjasama dan bisa terwujud apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka pentas, yaitu pentas sosial budaya, dan bisa akan mempengaruhi terkait dengan kebudayaan kita tetap terjaga dan unsur kerjasamanya di sini semakin meningkat dan bisa melaksanakan aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan yang di sini ada yang mereka tunjukkan itu adalah kekompakan atau kekompakan bersama dalam melaksanakan pementasan seni. Itu yang mereka lakukan di sini terkait dengan gambar di halaman 75. Di situ anak-anak silakan mempelajari. Dan di bagian atasnya ada penjelasan terkait dengan kegiatan dan tujuan kegiatan itu melestarikan kebudayaan bangsa, seperti kegiatan salah satunya sosial budaya. Ini adalah salah satu contoh terkait dengan bagaimana masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kebudayaannya. Ini adalah contohnya tadi di halaman 75, sangat jelas sekali. Dan di sini juga ada unsur kerjasamanya dan bisa terwujud terkait dengan kelestarian kebudayaan yang ada baik di daerah-daerah tertentu atau umumnya di seluruh Indonesia. Dan yang berikutnya adalah kita langsung di pembelajaran 6 halaman 84 sampai 86. 84 sampai 86. Dan temanya masih sama.
Dan poin yang perlu kita pelajari di sini adalah tentang membaca kerukunan dalam keberagaman. Dan seperti yang kita ketahui, bahkan di hari-hari sebelumnya kita sudah mempelajari terkait bagaimana cara kita untuk hidup rukun dalam keberagaman. Misalnya, kita saling menerima keanekaragaman yang berada di satu tempat, misalnya di seluruh Bali. Hal yang perlu kita diperhatikan adalah bagaimana tindakan kita atau sikap kita terkait dengan keanekaragaman itu, baik dari segi agama, sosial budaya, bahasa, suku, maupun adat istiadat. Hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah harus toleransi terhadap sesama, baik dari segi agama atau apapun yang ada di sekitar kita. Kita saling menyikapi atau merespon tetangga kita ataupun saudara-saudara kita yang memiliki atau dari latar belakang yang berbeda-beda, baik dalam bentuk berbicara kita harus sopan, dan dalam proses pembicaraannya tidak boleh menganggap diri bahwa misalnya contoh agama kita lebih bagus dan lebih baik dibanding dengan agama-agama lain, bahwa kita dan tujuan kita pada intinya adalah Tuhan. Dan dari itu yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dengan cara yang berbeda, tetapi tujuannya sama, untuk Tuhan. Itu salah satunya yang perlu kita perhatikan, baik dari segi sikap, tindakan kita atau perbuatan kita terkait dengan menjaga kerukunan dalam keanekaragaman budaya misalnya. Itu inti dari poin yang pertama. Itu ada wacana di halaman 84 dan anak-anak nanti silakan membaca. Dan yang kedua, menulis informasi yang diperoleh dari masing-masing. Di sini anak-anak akan membaca terkait dengan meraih perayaan Kop Gohmah. Di sini di halaman 84 di pembelajaran 6 nanti anak-anak membacanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan bacaan tersebut, baik dari paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu untuk tugasnya. Di sini anak-anak akan menjelaskan terkait dengan menulis informasi yang diperoleh dari masing-masing paragraf. Terus yang berikutnya membuat buklet tentang keberagaman ada di Indonesia. Di sini anak-anak akan menceritakan terkait dengan di halaman 84. Dan untuk tugasnya anak-anak menulis informasi yang ada di masing-masing paragraf terkait dengan bacaan di halaman 84, lalu mencari tahu tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Dan untuk ini kalau tidak salah kita sudah mempelajari, dan sebagai tugasnya anak-anak mempelajari kembali terkait dengan keberagaman yang ada di Indonesia dan mencari tahu ciri-cirinya seperti apa. Misalnya adat Bali ciri-cirinya apa, dan adat Jawa ciri-cirinya apa. Silakan mencari tahu terkait dengan informasi keberagaman yang ada dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan bacaan di halaman 85. Silakan anak-anak mengerjakannya dengan baik, dan jika tidak mengerti silakan bertanya langsung dengan saya terkait dengan materi-materi yang kita pelajari. Dan di halaman
87 ini ada di bagian belakang. Itu sangat jelas terkait dengan tugasnya juga, menghargai keberagaman yang ada di antara teman sekelas. Kalau tidak salah kita sudah melakukan. Dan untuk tugasnya apa yang saya sudah sampaikan silakan mengerjakan dengan baik. Dan jika tidak mengerti atau kurang memahami terkait dengan materi-materi yang sudah kita pelajari, silakan bertanya langsung dengan saya baik melalui WA pribadi maupun di grup kelas 5 di WhatsApp. Silakan bertanya langsung dengan saya. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini anak-anak, dan tetap semangat untuk belajar dan tetap menjaga kesehatan supaya tubuh kita tetap sehat, nyaman, dan terhindar dari segala sakit dan penyakit. Baik, selamat belajar, Tuhan memberkati.